Halo guys, welcome back to my channel, my Fania. Sore ini kita lanjutkan belajar lagi, semangat walaupun hari Minggu. Kali ini kita bahas tes wawasan kebangsaan. Ini untuk tes CPNS pasti ada ya. Nah, untuk soal-soal begini nggak mungkin kalau tanpa latihan. Kita bisa langsung jawab. Tenang, ada kunci jawabannya, tapi untuk pertama kita harus baca soal dulu dan tentukan pilihan jawaban kita. Nomor 1, rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam pas ya. Pas banget ini, 2 hari lagi hari kelahiran Pancasila. Pidato Muhyamin, Piagam Jakarta, Pidato Bung Karno, Pembukaan UUD, Mukadimah Konstitusi sementara RIS. Rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah. Ada kata sahnya nih. Kita pilih, setahu kita kan Pancasila Bung Karno lah yang melahirkan Pancasila. Pilih C dulu. Landasan ideal negara kita adalah ideal. Landasan negara kita adalah Pancasila atau UUD 45 ya. Idealnya apa? Oke lah, pilih dulu UUD, Undang-Undang Dasar. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ditetapkan. Waduh, ini P4 ini. Dulu ada pelajarannya. Tanggal 4, 22, 12, 14, 2. Ini benar-benar nggak tahu, kita tebak-tebak buah manggis. Tanggal 2 aja. Soal HOTS. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus berorientasi pada masa depan dan mampu melihat semua kemungkinan yang dapat terjadi pada masa sekarang. Berikut ini yang merupakan salah satu unsur ideologi terbuka yang dimiliki oleh Pancasila. Salah satu. A. Dasar yang digunakan adalah keinginan perseorangan. Ini nggak boleh ya. B. Nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. Ini oke kayaknya. Isinya bisa langsung dilaksanakan tanpa ada penjelasan. Nah, ini kayaknya aneh. D. Merupakan hasil kombinasi dengan kebudayaan lain. Ini aneh. E. Bersumber dari budaya dan nilai kehidupan suatu daerah atau kelompok. Nggak boleh dong kalau cuma dari satu kelompok. Sepertinya ini adalah B. Yang tidak ada frase negatif ya. Lanjut nomor 5. Ciri khas paham integralistik Indonesia dapat dilihat dalam kehidupan integralistik, integral. Perkotaan, organisasi kedaerahan, pemerintahan, pedesaan, organisasi keagamaan. Integral itu bersama-sama. Pemerintah atau perkotaan atau pedesaan. Kehidupan perkotaan kali ya, kan lebih beragam. Lanjut nomor 6, perhatikan pernyataan berikut ini. Unsur-unsur dalam Pancasila belum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. 2. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. 3. Asal mula tidak langsung Pancasila hakikatnya berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Pernyataan di atas merupakan uraian asal mula Pancasila ya. Oke, asal mula Pancasila dulu kita pilih.
7. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh, apa kita isi Soekarno lagi ya? Atau bukan? Notonegoro? Atau Muhammad Yamin? Atau Supomo? Untuk sekarang isi Soekarno dulu lah. 8. Perhatikan pernyataan berikut. Modal pembangunan. 2. Satu-satunya asas bagi kehidupan bangsa Indonesia. 3. Pendorong terciptanya pembangunan di segala sektor. 4. Berasal dari rakyat Indonesia dan negara serumpun yang lain. 5. Pandangan hidup bangsa sebelum bangsa Indonesia. 6. Cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia. Dari pernyataan di atas yang merupakan fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah nomor 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 1, dan 6. Fungsi dan peranan Pancasila. Fungsi dan peranan. Modal pembangunan. 2. Satu-satunya asas bagi kehidupan. Pendorong terciptanya pembangunan di segala sektor. Berasal dari rakyat Indonesia dan negara serumpun yang lain. Kok ada negara serumpun lain ya? Pandangan hidup bangsa sebelum bangsa Indonesia. Cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia. Waduh. Yang mana pilihannya? Fungsi dan peranan Pancasila. Pancasila itu hubungannya dengan pembangunan. Oh iya ya. Kan kemanusiaan yang beradil dan beradab, persatuan Indonesia, kesejahteraan rakyat, cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia. 6 ini oke ya. Cuma yang ada 6 itu D sama E. 4 dengan 5 itu aneh ya. Kok ada bangsa lain, bangsa sebelum bangsa Indonesia. Nomor 1 nih oke. Pilih 1 dan 6 dulu lah ya. Karena ini negara serumpun lain ini aneh. Ini juga 4 dan 5. Bisa aja kalau 4 dan 5 enggak, kan ini ada 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3 juga oke sih. Tapi 6 ini juga oke. Nah, jadi antara A dan E. Aduh, ya wes lah, sudah dilingkarin yang E. Lanjut nomor 9. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup atau dasar negara ya. Kadang kata-kata begini bikin bingung karena mirip-mirip definisinya. Mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Dasar negaranya ya. Dasar negara. Oke. 10. Mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia merupakan perwujudan sila ke.
1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin. 5. Keadilan umat manusia. Kemanusiaan yang beradil dan beradab mungkin ya. B ya. Ya, kita tebak dulu lah. 11. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki batas-batas sebagai berikut, kecuali terbuka, tapi mungkin nggak boleh terlalu terbuka. Ada batas-batasnya, oke? A. Mencegah berkembangnya paham dan ideologi liberal. B. Penciptaan norma baru tidak perlu memiliki konsensus. C. Larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. D. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang meresahkan masyarakat. E. Menekankan pada stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Wah, kecuali ini benar ya, larangan mencegah berkembangnya ideologi liberal. Sepertinya yang E ya. Penciptaan norma baru tidak perlu memiliki konsensus. Tapi nggak boleh dong penciptaan norma baru. Kan pada stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Mungkin ini dulu lah ya. 12. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara pengamalan secara subjektif. Artinya, A. Menjalankan nilai-nilai vital secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Subjektif. Oke. B. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan UUD 45. C. Menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. D. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila. E. Menjalankan nilai-nilai moral secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kan secara subjektif, berarti diri sendiri ya. Tapi ini A juga oke. Loh, kok A sama E sama? A, ini nilai-nilai moral, ini nilai-nilai vital. E lah ya. Ini untuk subjektif kan? Diri sendiri subjek. Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah mana nih? Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengembangkan kebudayaan asing, mengembangkan pertengkaran, tuntutan masyarakat modern, menjaga Indonesia dong, ya kan, biar nggak bentrok. Oke, 13. 14. Tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan dalam tata cara. Tata cara itu seharusnya bukan dalam UUD. Nah, kalau ini 85. Ini 68, 83, 78. 68 atau 78. 78 kali ya. Kalau 68 ini impres. Oke, 15. Berikut ini yang bukan merupakan materi program pedoman penghayatan dan pengamalan
Pancasila. P4 adalah bukan, merupakan. Keagamaan kali ya? Atau GBHN, garis besar haluan negara. Udah lama banget nggak dengar kata GBHN. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara aja ya. 16. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolok ukur dalam melakukan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi. Pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai, ini soal HOTS, high order thinking ini ya, soal pemahaman. Pandangan hidup bangsa, paradigma pembangunan nasional, moral pembangunan, fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai, ini tentang pembangunan deh. Ada dua kata pembangunan, paradigma dan moral. Paradigma aja ya, kelihatannya keren kali ya. Oke, 17. Berikut ini adalah pokok-pokok pikiran untuk membentuk negara yang merupakan inti dari Pancasila adalah Inti dari Pancasila itu adalah kebinekaan. Ya kan? Menyatukan Indonesia. 18. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai kerohanian di dalamnya. Hal yang bukan termasuk nilai kerohanian adalah kebenaran material, estetis, religius, moral. Kalau rohani itu kan yang nggak kelihatan ya, berarti harusnya materi. Hal yang bukan materi. Materi kan benda. Oke, 19. Konsekuensi dari hubungan kausal organis antara Pancasila, pembukaan UUD 45, batang tubuh, dan yang tidak dapat dipisahkan ialah Pancasila, pembukaan, dan batang tubuh. Hubungan kausal itu sebab akibat. Apa ya? UUD harus merangkum nilai sila-sila Pancasila ya kan? Ini kayaknya. Jika kalian punya pilihan lain, it's okay. Nanti kita cek jawabannya bareng-bareng. Nomor 20, salah satu nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah, yaitu, sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan persepakatan. Oke. A. Persatuan dan kesatuan dalam arti ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Adanya konsep, ini kayaknya nilai kemanusiaan ini bukan ya. Ini kayaknya yang nomor 2. Kalau ini makhluk Tuhan, ini 1. Diperlakukan adil, keadilan sosial, ini 5. Sepertinya ini ya. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Oke, ini kayaknya juga paling panjang nih. Nomor 21. Waduh.
Dengan dicabutnya TAP MPR nomor 11 tahun 78, artinya apa yang dicabut ini? Apakah ini Pancasila dihapus ya? Pancasila tinggal sejarah. Mungkin ini ya, akibat dari dicabutnya. Cuman kita nggak tahu ini isinya apa. Jadi akibat dicabutnya ini mengakibatkan kebebasan individu untuk menafsirkan Pancasila. Dua-dua soal HOTS. Berikut ini yang bukan merupakan contoh pengamalan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional adalah bukan paradigma, bukan contoh. Ini bagus ya, harus. Ini juga harus diprioritaskan pada taraf minimum keadilan sosial. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis. Tidak boleh bersifat ideologis. Kok tidak boleh bersifat ideologis? Paradigma pembangunan nasional, tapi bukan. Apa kita tentukan jawabannya dulu. Aduh, yang mana ya? Ini kali ya. Kayaknya nggak ada hubungannya nih. Atau yang A. Oke, kita pilih E dulu lah. 23. Kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakat disebut dimensi. Menyesuaikan diri. Menyesuaikan itu ada di dalam fleksibilitas. Fleksibel. Nomor 24. Salah satu nilai dalam Pancasila yang merupakan penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret pada tempat tertentu dan situasi tertentu disebut nilai. Penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret. Dasar, instrumental, vital, material, praktis. Nilai yang merupakan penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret. Apa vital? Nggak tahu ada berapa nilai ya Pancasila. Nilai apa ya? Praktis sebenarnya. Praktis aja lah. 25. Mukadimah Hukum Dasar atau yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta merupakan hasil dari sebuah sidang yang dilaksanakan oleh Piagam Jakarta. Waduh, PBB yang nggak mungkin lah ya. Piagam Jakarta. BPUPKI apa PPKI ya? Kongres Pemuda. B aja lah. Badan Kemerdekaan, persiapan untuk kemerdekaan Indonesia ya kan. Oke. Total soal ada 50, tapi kita jawab separuh dulu biar langsung hitung betul berapa. Biar gak lupa sama soalnya, kalau kebanyakan langsung lupa. Oke, kita lihat dari nomor 1. Nanti kita hitung berapa betulnya. Nomor 1, rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum pada D. Walah salah. Pembukaan UUD 1945. Oh, yang sah. Karena ini ada kata sahnya inilah. Ya kan? Sebenarnya tadi juga galau ada kata sah ini.
Salah. Jadi jawabannya D. Pembukaan UUD 1945 yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke. Lanjut nomor 2. Kita pilih A, ideal. Wah, jawabannya adalah C. Ideal. Landasan ideal adalah Pancasila. Oke. Landasan ideal negara NKRI adalah Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Sedangkan landasan konstitusional, UUD ini landasan konstitusional namanya, meliputi pembukaan, hukum dasar, maklumat, dan dekret presiden. Oke. Konstitusional. Nomor 3 jawabannya B. Salah lagi. Ini jawabannya 2. Nah, 2 ternyata 2.